Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Sumur Batu, jangan lupa beli sepatu. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik? Oke, kompak ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Sakti. Siapa namanya? Jadi kalau kakak berdoa, doa kakak Sakti. Benar gak? Lah iya kan namanya Kak Sakti. Siapa yang mau Kak Sakti doain masuk surga? Siapa yang mau Kak Sakti doain jadi anak sukses? Siapa yang mau Kak Sakti doain rajin sholat? Siapa yang mau Kak Sakti doain rajin puasa? Siapa yang mau Kak Sakti doain rajin baca Quran? Siapa yang mau Kak Sakti doain rajin bantu ayah ibu? Siapa yang mau Kak Sakti doain jadi anak cerdas? Siapa yang mau Kak Sakti doain hafal Al-Quran? Siapa yang mau Kak Sakti doain uang jajannya banyak? Wah, semuanya. Ibu-ibu juga angkat tangan ya, bapak-bapak juga. Yang mau Kak Sakti doain syaratnya gampang. Syaratnya gampang. Adik-adik ikutin acara Kak Sakti ini, nggak berisik, nggak ngobrol, nggak bercanda, nggak ketawa-tawa sendiri kayak orang. Iya, nggak ada orang gila di antara kita. Nggak ada orang gila, nggak boleh masuk sini, apalagi masuk musola. Langsung Kak Sakti doain jadi anak sukses, soleh, soleha, masuk surga, hafal Quran, rajin baca Quran, rajin sholat, rajin puasa. Tapi kalau ngobrol Kak Sakti doain sebaliknya, mau? Enggak. Makanya jangan berisik, jangan ngobrol, jangan bercanda. Bisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kasih kepada kita semua, yang tidak mungkin dapat bisa kita balas dan tidak mungkin dapat bisa kita hitung. Semoga kita termasuk hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, contoh panutan teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, kerabat dan keluarganya yang dengan istiqomah, yang dengan konsisten menularkan nilai-nilai keteladanan yang luar biasa kepada kita semua, yang sudah selesai kita contoh, tiru, panuti, teladani, idolakan. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongan atau syafaat di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau Kak Sakti bilang adik-adik, jawabannya pakai gerakan gini. Siap, bisa ya? Adik-adik, siap. Adik-adik, siap. Adik-adik, siap. Mana suaranya? Mana? Mana? Halo? Ternyata Kak Sakti nggak sendiri. Tadi dibilangin sama MC-nya ya. Kak Sakti berdua datangnya. Sama siapa? Sama siapa? Bolang, bener ya. Tapi dianya masuk di tas. Nih dia si Bolang nih. Halo. Namanya si Bolang. Siapa namanya? Bolang. Bukan bocah hilang. Ada bocah hilang sini? Enggak ada ya. Bukan bocah petualang, tapi boneka petualang. Disingkat Bolang ya. Ternyata si Bolangnya kena angin tidur ya. Berangkat dari rumah kena angin tidur. Maka Kak Sakti butuh bantuan adik-adik menyapa si Bolang dengan kalimat Assalamualaikum Bolang. Kita di mana Kak? Kita di Segara City. Itu di mana?
di Tarumajaya, Bekasi. Itu di mana? Ya, kurang lebih 1 jam dari rumah kita. Masih di Indonesia. Nah, tadi Bolang disapa sama adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Kak Sakti yang nyapa mereka. Mereka di depan, coba lihat. Tuh. Ah, kenapa? Malu? Kenapa? Banyak banget orang. Ada adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, mak-mak. Iya, semua pada kumpul di sini. Bolang kan udah Kak Sakti kasih tahu kemarin sahur. Bolang, kita jalan siang mau ke Segara City. Hari ini ada acara di sini. Bolang udah Kak Sakti kasih tahu. Bolang, Kak Sakti kasih tahu. Udah waktu sahur kan kita sahur bareng tadi malam. Udah Kak Sakti gak bangunin. Ih, dibilangin. Coba lihat lagi. Tuh. Ah, apaan lagi? Malu? Kenapa? Belum mandi. Iya kan Kak Sakti udah bilang. Bolang mandi siap-siap. Sekarang kita udah di depan begini. Mau nggak mau kita harus menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan juga. Perkenalkan, nama aku apa saya ya? Nama saya si Bolang. Boneka petualang. Bolang mau ajak ngobrol nggak adik-adiknya? Mau dong. Oke. Siapa di sini yang puasa? Angkat tangan. Siapa yang puasa? Oke. Puasanya sampai zuhur atau sampai asar? Maghrib, itu mah Bolang kali. Enak aja. Bolang sampai zuhur sampai asar. Sampai maghrib. Oh, sampai maghrib. Siapa yang sampai maghrib puasanya? Angkat tangan. Ah, pinter ya. Bolang mau nanya apa lagi? Siapa yang di sini rajin sholat 5 waktu? Angkat tangan. Siapa yang rajin sholat 5 waktu? Iya. Subuh udah tadi pagi kan habis sahur ya. Zuhur udah. Asar udah? Udah. Maghrib belum sampai. Isya dibilang maghrib aja belum, udah hanya Isya. Nanti ya. Bolang mau nanya apa lagi? Siapa di sini yang rajin sholat taraweh? Siapa yang rajin sholat taraweh? Ya, sholat taraweh ini adalah kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan kita merasakan nikmat ibadah sholat tarawih ya. Sekarang tanggal berapa Ramadan ya adik-adik? Tanggal berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu? 3 Maret, 23 Maret. Iya, itu tanggalan Masehi. Tanggalan Ramadannya ada yang tahu tanggal berapa? 12 ya? 12 Ramadan. Bolang mau nanya nggak? Siapa yang tarawihnya nggak putus dari tanggal 1 sampai sekarang? Siapa yang tarawihnya full adik-adik sampai semalam? Ada? Wah, pintar ya, luar biasa ya. Itulah kemuliaan bulan Ramadan, adanya sholat tarawih. Jangan kita tinggalkan tarawih itu ya. Kita lakukan. Gak usah milih-milih dekat masjid, dekat musola. Mau dia 11 rakaat, mau dia 23 rakaat, kita ikutin. Karena itu datangnya cuma setahun sekali. Kapan itu? Pada saat masuk bulan Ramadan. Bolang mau nanya apa lagi? Siapa yang suka baca Al-Quran? Angkat tangan. Siapa yang suka baca Al-Quran? Udah bisa baca Al-Qurannya? Masih ikro, nggak apa-apa, latihan nggak boleh malu. Kita harus terus belajar baca Al-Quran. Ikro 1 ada? Ada, angkat tangan. Ikro 2, Ikro 3, Juz Amma. Oke, udah lancar baca Quran? Alhamdulillah. Bolang mau nanya apa lagi? Nggak mau, kan Kak Sakti mau cerita. Oke, kalau Kak Sakti cerita, Bolang dengerin ya. Iya dong. Nggak boleh tidur. Iya. Oke. Masuk di bulan Ramadan adik-adik. Senang apa sedih? Sedih apa senang? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban.
Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh hikmah, bulan penuh berjuta kebaikan. Itu ada dalam bulan suci Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan. Gak kerasa udah masuk tanggal 12 Ramadan. Kita isi kegiatan kita dengan banyak baca Al-Quran, dengan baca tilawah, dengan banyak membaca, banyak berzikir, banyak berdoa. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan melatih kita, mengasah kita. Enak gak haus nih gini? Enak atau tidak enak haus? Tidak ya? Lapar nih enak tidak? Tidak enak rasa haus, tidak enak rasa lapar ini melatih diri kita, memupuk kepekaan kita, kelembutan hati kita, bahwa di luar sana, di luar dari Segara City ini, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan, banyak saudara-saudara kita yang sudah terbiasa tidak bulan Ramadan tapi 24 jam, hampir 24 jam setiap hari merasakan rasa lapar dan haus. Makanya Ramadan bulan berbagi. Alhamdulillah ya, pengurus musola dan banyak donatur-donatur menyelenggarakan acara ini, acara berbagi ini. Senang apa sedih adik-adik? Ya, ini jadi pelajaran buat kita bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memperhatikan kita, ada yang memperdulikan kita. Orang-orang semoga kita doakan ya, pengurus masjid, pengelola acara ini, yayasan, semua panitia yang terlibat pada acara ini, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ramadan juga bulan kita diturunkannya Al-Quran, betul? Ya, kalau kemarin kita lihat ada yang Ramadan mulainya hari Senin ya, ada Ramadan yang mulainya hari Selasa. Tapi semua ulama sepakat adik-adik, kalau Ramadan itu lahir turunnya, diturunkannya kitab suci Al-Quran, penyempurna kitab Al-Quran. Masih ingat adik-adik? Kitab pertama namanya kitab Zabur. Kitab apa? Zabur, dibawakan oleh Nabi, bukan Nabi Daud alaihissalam. Nabi apa? Nabi Daud ya. Diperhatikan baik-baik materi dari Kasakti, karena bisa jadi ada pertanyaan, dapat hadiah dari panitia. Lalu lanjut kitab berikutnya namanya kitab Taurat. Kitab apa? Taurat ya. Dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa yang gagah perkasa, Nabi Musa ya. Lalu kitab ketiga namanya kitab apa adik-adik? Kitab Injil. Kitab apa? Injil. Itu dibawakan oleh Nabi Isa. Nah, baru penyempurna kitab diturunkan di bulan suci Ramadan, namanya adalah Al-Quran. Maka kita harus rajin membaca Al-Quran. Rajin baca Quran bareng-bareng sama ayah, sama ibu, sama keluarga di rumah. Baca Al-Quran sama-sama. Banyak berzikir ya. Apalagi menjelang beberapa detik, beberapa menit menjelang azan maghrib ya, kita konsentrasi, banyak baca doa, banyak zikir ya. Kasakti gak hanya omong-omong doang, Kasakti praktekin di rumah. Kalau Kasakti buka puasa di rumah sama keluarga, 5 menit, 10 menit sebelum azan maghrib kita harus banyak zikir, banyak murojaah, banyak baca doa. Karena di situ salah satu waktu-waktu dikabulkan ya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dikabulin doa sama Allah? Mau. Ramadan juga bulan jihad, bulan penuh perjuangan. Jihad berasal dari kata jahada, artinya bersungguh-sungguh. Di bulan Ramadan sejarah mencatat ada perang Badar. Ada perang apa adik-adik?
Perang Badar, di mana pasukan muslimin gak sebanyak pasukan kaum kafir, tapi bisa memenangkan pertarungan perang Badar. Di bulan Ramadan juga ada pembebasan wilayah Andalusia di Spanyol sama komandan Islam terkenal namanya Tariq bin Ziyad. Siapa namanya? Tariq bin Ziyad, ya. Itu luar biasa. Dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Kak Sakti mau cerita kisah Nabi, sejarah Nabi, boleh? Boleh? Namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Lahirnya di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Muhammad bin Abdullah dibawa diasuh oleh kakeknya. Namanya adalah Abdul Muthalib. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Lalu dibantu perempuan berhati mulia, dibantu disusui oleh perempuan berhati mulia, namanya adalah Halimatus Sa'diyah. Siapa? Halimatus Sa'diyah, ya. Dibawa dari Mekah ke perkampungan namanya Bani Sa'ad. Apa namanya? Bani Sa'ad, ya, perkampungan Bani Sa'ad. Dari zaman Nabi baru beberapa hari sampai hari ini Bani Sa'ad itu masih perkampungan. Kurang lebih jaraknya 90 km. Berapa? 90 km. Ini kalau Segara City 90 km udah sampai mana? Coba adik-adik, bapak ibu tebak. Sampai mana kira-kira? Ya Thailand kejauhan ya. Cirebon kejauhan Pak, Bu ya. Udah saya hitung, kurang lebih sampai Purwakarta. Sampai mana? Purwakarta. Jauh apa dekat dari sini ke Purwakarta? Jauh. Apalagi zaman Nabi itu nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada kereta, nggak ada nggak ada, ya, nggak ada taksi online, nggak ada, ya. Jalan kaki, gimana? Jalan kaki, adik-adik. Coba adik-adik bayangin perjuangan Muhammad bin Abdullah dibawa 90 km jalan kaki. Kenapa dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad? Ternyata karena Allah punya rencana yang indah. Perkampungan Bani Sa'ad itu pegunungan. Siapa yang pernah ke pegunungan? Sini angkat tangan. Apa ciri-ciri pegunungan adik-adik, bapak ibu? Ciri-ciri pegunungan adalah ada tanjakan, ada turunan. Ada tanjakan, ada turunan. Ada tanjakan, ada turunan. Emang Allah punya rencana yang indah mempersiapkan nabinya, ya. Allah ingin melatih, mengasah, membina, menggembleng, ya, fisik dari Muhammad bin Abdullah yang kelak akan diutus Nabi dan Rasul, punya fisik yang bagus, fisik yang prima, ya. Dan akan dilatihnya di pegunungan, di perkampungan namanya Bani Sa'ad. Kalau kita pelajarin adik-adik, bapak ibu yang saya hormatin, usia persiapan Nabi itu 0 sampai 40 tahun. Kemudian usia tugasnya Nabi dan Rasul dari 40 sampai 63 tahun. Lebih lama yang mana adik-adik, bapak dan ibu? Usia persiapan Nabi atau usia tugasnya Nabi? Persiapan, betul bapak, 40 tahun. Usia tugas hanya 23 tahun. Beranjak remaja, Muhammad bin Abdullah belum dapat gelar Nabi, belum dapat gelar Rasul, sudah dapat gelar namanya Al-Amin. Apa namanya? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Dapat dipercaya. Kalau di balik bukit ada pasukan yang akan menyerang kita, percaya masyarakat, percaya Muhammad, karena kau telah dapat gelar Al-Amin. Bekerja menjadi seorang penggembala kambing, bekerja bersama Siti Khadijah, kerjanya bagus, kerjanya penuh dengan prestasi dan dedikasi. Siti Khadijah tertarik
kirim utusan, singkat cerita menikahlah Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah. Nanti kita kenal Siti Khadijah menjadi wanita pertama yang masuk Islam. Muhammad bin Abdullah di usia 25 tahun menikahi Siti Khadijah yang di usia 40 tahun. Kemudian Muhammad bin Abdullah di usia 40 tahun mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Turunnya Quran surat Al-Alaq. Surat apa? Al-Alaq. Ya, diperhatiin adik-adik ya. Siapa tahu nanti jadi soal pertanyaan ya. Ayat 1 sampai 5. Ada yang hafal? Bapak Ibu hafal? Ikut saya yuk sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana malam ya'lam. Cukup 5 ayat dulu. Iqra bacalah, Iqra bacalah, Iqra bacalah. Muhammad saat itu demam, panas tinggi, sakit, minta diselimuti istrinya Khadijah. Masya Allah, subhanallah. Setelah Kasakti pelajarin sejarah Nabi, seumur hidup beliau sakitnya cuma 2 kali. Sakitnya cuma 2 kali. Kapan itu? Pada saat akan mendapatkan wahyu pertama dan pada saat akan meninggal. Ini membuktikan apa adik-adik? Muhammad bin Abdullah punya fisik yang bagus, punya fisik yang baik, pola makannya teratur, suka makan sayur, suka makan buah, dan mencintai olahraga. Siapa yang suka olahraga? Angkat tangan. Adik-adik siapa yang suka olahraga? Ayo angkat tangan. Olahraga apa adik-adik sukanya? Siapa yang suka main bola? Saya. Siapa yang suka main bulu tangkis? Main basket? Main sepeda? Lari-lari? Ya harus mencintai olahraga. Nabi juga suka makan sayur. Siapa yang suka makan sayur adik-adik angkat tangan. Iya, sayur apa yang adik-adik suka? Bayam, kangkung, sayur asam, apalagi? Sop, kacang panjang, tauge, buncis. Oh, banyak sayurnya ya. Oke. Nabi juga suka makan buah. Siapa yang suka makan buah angkat tangan. Buah apa yang disuka? Mangga, duren, apel, jeruk, rambutan, pisang, manggis, nanas. Apalagi? Salak ya. Alhamdulillah. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kepada Muhammad bin Abdullah, berubahlah Muhammad bin Abdullah dari seorang manusia biasa menjadi nabi dan rasul. Jadi apa? Nabi dan rasul. Khataman nabiyin, nabi dan rasul yang terakhir. Jadi nggak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau adik-adik, bapak ibu suatu hari nanti ada yang datang ke sini, ke Segara City, dia mengaku nabi, berarti dia nabi palsu, karena nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita mengenal sahabat utama baginda Nabi, namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Laki-laki yang imannya kalau ditimbang seluruh iman umat Islam di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya manusia, bukan golongan nabi, bukan golongan rasul,
yang bisa masuk surga dari 8 pintu. Dari berapa pintu? 8 pintu adik-adik. Ya Allah, ya subhanallah. Kita, Bapak Ibu, adik-adik dapat pintu surga 1 aja. Senang gak kira-kira? Senang banget, senang bingit ya. Ada pintu surga namanya Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Pintu surga itu cuman bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Siapa yang puasa hari ini angkat tangan? Angkat tangan. Yang tinggi angkat tangannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak hanya ketemu di pintu musola Segara City hari ini, sore ini, tapi nanti kita ketemu lagi di pintu surga Ar-Rayyan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Lalu kita mengenal Darul Arqam bin Arqam. Apa namanya? Darul Arqam bin Arqam. Rumah Arqam bin Arqam. Rumah Arqam bin Arqam jadi saksi ketika dakwah Nabi masih sembunyi-sembunyi. Kenapa masih sembunyi-sembunyi? Karena jumlah umat Islam belum banyak saat itu, makanya masih sembunyi-sembunyi. Jadi dakwah itu ada fasenya adik-adik. Ada fase sembunyi-sembunyi karena jumlah umat Islam belum banyak. Kalau langsung terbuka, fase terang-terangan khawatir sudah habis saat itu. Jadi penuh dengan strategi, ya. Lalu kita mengenal tahun kesedihan Rasul pada saat istrinya, siapa istrinya? Siti Khadijah meninggal dan pamannya, siapa nama pamannya? Ada Hamzah, ada Abu Thalib meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tanda-tanda kebesarannya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, atau orang Indonesia sebutnya Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Ikutin Kak Sakti. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa melalui Sidratul Muntaha. Lalu timbullah perintah salat. Itulah Isra Mi'raj. Itulah kenapa adik-adik, Bapak Ibu yang kami hormati, begitu banyak orang-orang umat muslim dan umat manusia di dunia yang mencintai negara Palestina dan mendoakan Palestina bisa merdeka. Salah satu alasan utamanya di Palestina ada Masjid Al-Aqsa, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid yang pahalanya beberapa kali lipat dibanding kita sholat di musola Segara City, masjid yang namanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Maka kita juga harus sama-sama mendoakan negara Palestina. Ikutin Kak Sakti. Ya Allah, merdekakanlah negara Palestina dari penjajahan Israel. Ya Allah, usir negara Israel, penjajah Israel dari tanah Palestina. Ya Allah, selamatkanlah rakyat Palestina dari penjajahan negara Israel. Amin ya rabbal. Semoga Palestina cepat merdeka. Semoga negara Israel cepat pergi dari tanah Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian kita mengenal Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Menikah di Siti Aisyah usia 7 tahun. Sebagian ulama mengatakan di usia 8 tahun. Namun satu rumah. Sebagian ulama mengatakan di usia 12 tahun. Sebagian ulama mengatakan di usia 13 tahun.
dengan tingkat kematangan, kedewasaan, dan kecerdasan yang paling luar biasa. Apa buktinya? Sejarah mencatat Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai perawi penghafal hadis terbanyak keempat dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama paling banyak siapa adik-adik? Perhatiin baik-baik, siapa tuh soal kuis. Namanya adalah Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sering banget kalau kita baca hadis-hadis, itu yang paling banyak nomor satu namanya adalah Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya? Ya. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua siapa? Namanya adalah Ibnu Abbas. Siapa namanya? Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga namanya Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik yang pernah tinggal sama Nabi kurang lebih 10 tahun. Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik. Bapak Ibu, teman-teman tahu sejarahnya kenapa ada imsak? Karena ada sahabat yang nanya sama Anas bin Malik, Nabi berhenti puasa, berhenti makan minumnya di jeda kurang lebih 50 ayat pendek, makanya kurang lebih 10 menit. Kita lihat ya, imsak itu 10 menit sebelum subuh. Baru yang keempat namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siapa namanya? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baik adik-adik, itu saja yang bisa Kak Sakti sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan adik-adik makin cinta sama Allah, makin cinta sama Nabi, makin cinta sama Rasul, makin cinta sama sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi dipelajari sirahnya, makin cinta sama Islam, makin cinta sama Ramadan, dan cinta sama musola Segara City ini. Kita doakan segera menjadi masjid. Amin ya rabbal alamin. Kak Sakti tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata Kak Sakti dan si Bolang yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, burung cendrawasih, saudah harapan dari yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sakti dan si Bolang. Seru nggak? Seru. Izin Pak Ustadz, izin untuk memberikan juga secara simbolik kepada adik kita. Insya Allah ini akan menjadi satu yang sangat berkesan untuk adik-adik kita semua.